saya masih menyimpulkan mayoritas corporate yang sudah firm itu masih malas nerima Gen Z. Kalaupun nerima itu bukan di kantor. Karena strawberry generation itu benar-benar masih menjadi kesimpulan, bukan stigma ya. Masih jadi kesimpulan. Jadi penampilannya bagus wes tau. Gen Z ku nyenengke. Rapi gitu. Barang-barangnya yo berkelas gitu. Tapi kena suara sithik itu langsung layu, langsung busuk gitu. Nah, aku pengen kantor ini membuktikan bukan kelompok kita yang itu. Bukan kelompok kita. Nah, saya termasuk yang paling suka itu nerima Gen Z. Saya. Terusan saya pengen ini menjadi tempat menguji bahwa kesimpulan itu di layismu wilayah tidak berlaku. Di institusi lain monggo, bahkan di layismu lain monggo, tetapi tidak berlaku di sini. Banyak Gen Z yang bertahan di layismu, bukan layismu wilayah, itu bukan karena tidak strawberry generation gitu. Yo karena kantornya yo strawberry gitu. Oh kerja yo, oh kok sak-sake gitu. Nah di sini kan tuntutan kalian cukup tinggi deh, cukup tinggi. Saya merasa semakin ke belakang tuntutan kalian tuh cukup tinggi. Saya tahu yang paling memberikan pressure itu bukan tekanan terhadap jodesnya. Yang paling memberikan pressure adalah kalian digeser-geser. Itu pressure-nya tinggi, aku paham. Tetapi kalau kalian masih bisa bertahan, itu investasi masa depan yang luar biasa. Anda membantah kesimpulan Gen Z bahwa kami dianggap strawberry generation. Dipindah-pindah kok cek bakoh, wey. Itu sudah ciri kalian bukan strawberry gitu. Nah, apakah Gen Z kemudian nggak ada nilai lebih? Banyak nilai lebihnya. Tetapi paling enggak sentuhan pertama perusahaan itu tetap mesti sing tahan banting. Bukan yang lain dulu. Perkaranya kalian bisa ngerjakan gini tapi banting sekali pecah yo males toh perusahaan wis dikai project kamu ini project selesaikan 2 tahun lagi 3 sasi mundur rampung project gitu. Itu soal mental. Ya aku paham tidak di banyak perusahaan memberikan pemahaman tentang mindset. Tidak banyak perusahaan yang ngajak diskusi. Mayoritas perusahaan wis pokoknya asal nempatkan asal suruh. Ya itu challenge-nya lebih tinggi. Maka aku kemarin ngobrol sama apa itu namanya Mas Roma. Tantangan di sana saya yakin jauh daripada kita masih sangat kecil orang-orangnya sedikit maksudnya masih biasa bersapa dari seluruh jenjang. Tapi kalau Anda masuk korporasi besar atau masuk ASN, lain ceritanya. Ketemu kepala itu bisa sebulan sekali, itu pun yang apel tok gitu. Jadi jelas manusiawinya nggak kayak kita ya. Nggak kayak gitu. Itu benar-benar kudu siap. Makanya aku kemarin sama Mas Roma, wacana ASN itu adalah wacana yang sudah hamil tetap di sini. Kalau belum, uji dulu kalian di sini. Uji dulu. Supaya apa? Supaya negara ini menerima sesuatu yang barang-barang sudah teruji. Wis kuat diplekoto wae iki barang bakoh. Aku punya satu hal. Nah ini semoga hikmah aja ya. Aku tuh dulu selalu kagum dengan jalan hidupnya para seniorku. Tapi tidak cuman kagum tok gitu. Pengen tak contoh gitu. Pengen tak contoh. Dulu aku pernah cerita Fadlullah ya Mahwa itu punya prinsip tentang pekerjaan seperti itu ya tak contoh. Nah ada satu lagi yang kayaknya aku belum pernah cerita. Suatu ketika gitu aku masih kuliah itu ada seniorku cerita. Jadi
dia anak mantu. Bagi level kami yang aktivis itu, senior ini sudah termasuk kaya. Tetapi dibanding keluarga istrinya, ini paling miskin gitu. Karena juragan Pasar Induk Jakarta. Nggak ada juragan sana itu yang miskin karena kompetitornya itu Chinese gitu. Nah, ini pribumi sebagai mertuanya. Karena dari mantu yang ekonominya paling bawah tentu awal paling tidak dilihat. Cuma dia punya kata-kata mantra gitu. Orang itu kalau ada isinya, suatu saat walaupun diam pasti ketawa. Nah, ngobrol-ngobrol personal aku pernah cerita ini, tapi kayaknya di forum aku baru ngomong. Tak ulangi ya. Orang itu kalau ada isinya, walaupun diam, suatu saat pasti ketahuan. Gitu. Bener tuh, tak coba. Awal nikah. Pokoknya nikah setelah pindah-pindah juragan itu karena diminta. Aku memutuskan mandiri. Selama mandiri pindah di Seragen itu aku nggak sengaja ikut apapun. Bener nggak teori ini? Setahun orang kondangan rong tahun. Ketemu momentum dengan Mas Dodo, akhirnya aku di Layismu itu setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun. Itu tinggal kalian membalikkan saja. Wong oke ngomongnya kaya ngapapun kalau nggak ada isinya, ya lama-lama ketahuan. Ya. Lama. Maka yang penting itu menambah kapasitas diri. Yang penting itu selama 7 tahun ngapain, selama masa ini ngapain. Tetap kuatkan mindset, kuatkan jalan hidup, tidak terpesona, tidak jatuh, tidak putus asa. Hal-hal yang elementer itu. Loh, rungin tugas kok. Rumus nek rungin tugas itu satu, tidak melakukan kesalahan. Ya toh? Dua, kuatkan hal-hal yang sifatnya basic, yang sifatnya elementer. Wis ora duwe tugas, wonge pragmatis gitu. Jadi Anda tahu, di ASN itu penyakit yang paling besar siji gragas. Loro apa jenenge? Iren. Nek karo bagian itu rakus, aku yo entuk, aku entuk. Tetapi giliran pekerjaan lempar-lemparan. Itu penyakit yang paling umum di ASN. Masalah rezeki geragas, masalah gayang iren. Lah kalian kalau sudah teruji di sini, masuk di sana sebagai orang yang entengan, tapi soal rezeki ya monggo lah. Itu apa enggak investasi luar biasa bagi negeri ini? Tapi nek ning kene durung teruji mlebu ning kono paling ketularan. Ya, lah ngopo liyane yo ngono. Lu untuk menjadi orang yang berbeda di tengah lingkungan kayak gitu, kalau nggak teruji, kosek. Ya. Ngono loh. Kemarin ngobrol aku sama Mas Roma, kosek Mas. Diskusi AS ini mesti ini diskusi bagi yang sudah firm dulu. Nek cek neng kene biarkanlah Yusuf itu tempat candra di muka kalian. Wih, kalian tuh benar-benar jadi manusia yang teruji. Jadi siapapun yang nerima saya beruntung. Bukan ngambil kucing dalam karung. Enggak, ini sudah bukan kucing dalam karung. Aku bisa melihat prototipnya ini. Gitu. Paham ya maksudnya ini ya? Jadi strawberry generation itu pokoknya bukan saya. Silakan uji saya. Saya akan bisa memperlihatkan cantiknya luar saya sama dalam saya itu sama. Rapopo. Jadi apa itu namanya menunjukkan hasil di tengah hal yang berbeda. Biasa ya. Biasa. Jadi
terlalu banyak juga. Orang itu banyak wacana, banyak komentar. Tapi karyanya sedikit. Nah, kalau banyak gerak, banyak komentar, itu nggak masalah selama karyanya juga dapat. Lah di lingkungan itu kan macam-macam. Nanti ketemu Anda berbagai apa itu namanya? Komun gitu ya, lingkung gitu. Ada yang lingkungnya aristokrat gitu, serba silent. Ada yang lingkungnya wes apa itu demokratis banget lah, wes paribasane nggak ada sekat di situ. Ya adaptif aja, adaptif. Nggak usah banding-bandingin. Dulu aku kerja itu bisa loh langsung ngobrol dengan BUM. Sekarang yang ini buru-buru ngobrol BUM. Sesama temen aja kayak tersekat-sekat. Oh rasa ngeluh-ngeluh kayak gitu. Memang dunia isinya ngono kuwi kok. Jadi godaan kita itu dua. Kekinian kita membandingkan yang lain. Kalau dengan yang lampau kita membandingkan masa lalu. Wah, mbiyen aku ngene, saiki ngene, ora perlu juga. Atau kekinian kono ngene kok kene ngene gitu. Wes dinikmati apa saja yang ini. Nanti ketika kita merasa sudah ada yang tempat kita lebih tepat, raih itu. Raih itu. Gini loh, kita meraih tempat yang tepat itu, dia tempat yang tepat bagi saya. Dan saya ada orang yang tepat bagi tempat itu. Bukan satu pihak. Nek satu pihak kan menurut perspektif kita, wah itu nggon sing apik iki nggon. Lah nggone kuwi mempersepsikan hal yang sama enggak buat kita. Jangan-jangan aku sakjane ora butuh kowe. Gitu. Nah, ini bertemunya momentum dengan kesiapan seperti ini kan. Gitu. Nah, nek ketemunya momentum dengan kesiapan, itulah enaknya. Jadi Anda besok ketemu tempat yang benar-benar menjanjikan, tempat itu ya beruntung benar dapat kalian. Jangan wah entuk bocah iki musibah. Coba kok enek ke tempat kantor perusahaan nerima Anda kok menganggap nerima musibah. Biar kerja kan ya ora penak banget kuwi. Tempat Anda bekerja menganggap kehadiran Anda itu sebagai musibah. Nek teman-teman gitu ya nggak apa-apa. Teman-teman itu kan masalah perspektif. Tetapi kalau pimpinan kalian tempat kerja atau memang Anda seorang factor yang memang disuruh di situ, disuruh dandani sak pimpinan ini kalian dandani ya. Mbuh nek teko ngono ki ya wallahu alam. Tapi paling enggak paham ya maksudku ya. Jadi kalian tempat kerja kalian itu bersyukur dengan kehadiran. Gitu. Orang nyusahi. Wah, alhamdulillah enak. Kantor jadi luwih apik. Alhamdulillah enak iki. Sing rusak-rusak iso didandani, gitu loh. Ora masyaallah enak bocah iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kayak gitu aku menawarkan ya, layismu itu jadikan betul tempat laborat kehidupan kalian. Wis maksimalkan kemampuan kalian, diuji mentalnya atas di sini. Sehingga ngono terus di sini ya kantor iki saya apik. Anda menemukan tempat yang lebih bagus, tempat baru pun juga tambah bagus. Sekali lagi tak ulangi, uji dulu kalian. Uji. Sampai minimal ya jadi amil tetap, iso S loro rampung,
S loro di sini nek apa itu namanya yang sing usianya nyantai iki kan usia wis ra nyantai ya. Jadi kan tuntutannya kan harus undip gitu kan, dan nggak boleh kelas profesi kan, hampir reguler. Pressure kan luar biasa. Pekerjaan kudu rampung, kuliah kudu rampung. Nah kalau kalian teruji dengan yang kayak gini, penak kantor kalian besok. Besok kalau kalian boleh ngambil S3 itu pasti dapat cuti dinas, cuti pendidikan, gitu. Orang kaya ning kene iki kan memang pendidikan tenan. Wo, liyane jenenge sekolah itu dapat cuti belajar. Ning kene bukannya cuti belajar, gawean kudu rampung, kuliah reguler meneh. Kan bener-bener, nah habis itu kalian mau kemana pun. Kene ngeculke iki yo ayem. Ini alumni yang siap dimanapun gitu. Wis teruji. Wis teruji. Boleh generasiku dianggap anak-anak stroberi, tapi tidak saya. Tapi tidak saya. Gitu ya, paham maksudku ya. Jadi tadi pokoknya ini dohir batin lah. Dohir tadi tentang grading, tadi kan dohir ya. Dulu waktu aktif di mahasiswa, aku dengan sesuatu yang dohir itu males. Serius, aku males lah. Yo kalian tahu, beberapa masih ngalami ya, aku di sini gondrong gitu. Jadi dengan sesuatu yang dohir itu males gitu. Yo kalian belajar, aku yo belajar. Bagaimanapun klien itu paling mudah itu nangkap kesan. Nah kesan itu sesuatu yang dohir. Nah pokoknya skill up terus lah. Kita pokoknya dinaikkan terus, baik gitu. Dulu aku nggak bisa pakaian harian kayak gini tuh ya ora iso. Karena grooming ya, grooming. Grooming kesukaanku itu katok tani itu gombrong. Itu harian itu. Terus ya klambi tani. Seneng dindi. Waktu jadi relawan ngawal wakil bupati itu ya mlebu kantor dia ya sandal jepit ngono-ngono kuwi. Nah, itu urip sak karepe dhewe. Tidak di bawah institusi apapun. Monggo lah. Tapi kan saya juga menyelesaikan diri kineng kantor. Yes, piye. Makanya kantor-kantor yang rasa masih NGO, kalian rasanya mesti ya aneh-aneh jika sudah terbiasa di sini. Ngantor, songkong omah, teko kantor, sampai mubeng-mubeng jek sandalan jepit. Gitu. Iku neng forum ada pimpinan dan sebagainya, forum loh, kaosan. Gitu. Nek pas seragam kaosan ini esok enggak. Memang grooming ora ditoto. Jadi itu kantor rasa NGO. Ya masih ada yang kayak gitu. Enggak usah di luar layismu, di beberapa layismu masih rasanya masih seperti itu. Nah kita ini di scale up sejak dari Mas Dodo dulu rasanya sudah corporate gitu. Ya, Mas Dodo cukup lama ngerubah aku. Cukup lama. Terus era Mas Roma makin firm ya. Makin firm, makin harus serba certified gitu. Jadi tidak cuma diakui di internal, di luar juga mengaku gitu. Habis ini waktu terdekat kita ada pelatihan rasuah ya, anti rasuah, anti suap itu semua ikut. Daerah manajer diundang juga ya, manajer diundang. Rapnya yang dibikin ya, rap termasuk rap ngecam-ngecamnya itu. Nanti kalian komitmen semua itu, rasuah itu. Terbukti menerima suap, gratifikasi. Jadi KPK sudah memberikan gratifikasi. Kalau kudapan yang bisa langsung makan, itu tidak termasuk gratifikasi. Itu supaya kalian apa digawani sako itu bukan gratifikasi. Gratifikasi itu nek nilainya wes apa bukan makanan, kemudian kalau souvenir itu kayak souvenir khusus gitu. Sajane tiap corporate punya souvenir ya. Tumbler itu bukan gratifikasi. Kalian ngasih ke pejabat tumbler bukan gratifikasi.
nek pejabat mbok tukane tumbler gawe 20 juta. Ah, itu baru gratis. Bisa bedakan ya? Nah, kalau sekedar menerima souvenir-souvenir yang itu juga berlaku untuk semua klien, itu bukan gratifikasi. Tetapi kalau uang, sedikitlah gratifikasi. Paham ya? Kalau uang sedikit pun, walaupun sedikit, itu gratifikasi. Paham ini beda-bedakannya? Bahan makan, kudapan, enggak gratifikasi. Beda kalau kalian dikasih beras 7 ton. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Gitu. Tapi kemarin 2 dus kurma itu apa? Siapa itu? Mahfud MD itu tidak termasuk. Padahal 1 kilo itu 1 dus itu isinya 10 kilo. 1 kilo yang paling mahal itu di Saudi itu bisa 1 juta. 250 dinar itu 1.100.000, ya 1 juta lah. Kalau 10 kilo kan 10 juta, 20 juta. Itu sama kayak udah Pak dibagi yang kayak gini. Jadi, nah kayak gitu nanti kita komitmen semua. Jadi kalau kita sudah ISO 37 itu bisa langsung begini. Bagi yang terbukti sengaja rasuah, terlibat kan pasalnya melakukan dan ikut serta ya. Itu langsung bisa SP3. Tidak berjenjang. Nah, kayak gitu ini peningkatan kapasitas ya. Kita tidak cuma kita internal kayak gitu, di luar juga mengakui. Terus lah nanti, tapi sudah ISO 2 ini aja, ojo nambah ISO pirang-pirang. Kemarin ditawarkan ISO untuk mitigasi bencana. Jadi walaupun kantor ini runtuh bruk gitu, Semarang itu total kebanjiran, kantor kita itu tetap bisa jalan normal. Nah, itu ada standarnya. Wis rasah ngono. Wis pokoke angger wis ora ana sing nyalip liyane wis iki ae. Engko kokean ISO engko. Ora. Kalau ISO 9000 sudah ada yang nyamain masalahnya. Makanya aku nggak mau hanya berhenti di sini. Nah, wis 2 ISO wis. Nanti kalau ada yang nyamain lagi, kita tambah 1 lagi. Gitu. Pokoknya Jateng ojo oh ya, gitu. Pokoknya jiwa kompetitifnya itu metu terus. Karena nanti kalau abot kita sudah jenuh, gitu ya, kan harus ada lini yang lain itu, supaya kita itu tetap enggak di internal kita itu jangan merasa kita itu biasa. Engkau rasa semangat, wes toh. Menjadi orang biasa itu gak semangat. Terus menjadi orang istimewa, engkau rasa semangat dengan hal yang baru.